jangan tadi jawab dulu siapa itu. Malaikat. Aja jawab dulu. Malaikat. Baca dulu baru dijawab. Jawab dulu. Gimana nggak ada jawab dulu? Jawab dulu, makanya dibaca biar tahu. Iya, kamu harus belajar KBBI lagi. Keterangan. Jawab. Iya, saya udah bilang. Dijawab dulu. Mana di situ ditulis Yesus? Dijawab dulu. Ayo, dijawab dulu. Jawab dulu. Siapa itu? Coba dibuka dulu kitabmu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa temanya? Ini dia katanya kan tadi padahal Bu, orang yang yang ketakutan sama malaikat itu manusia biasa. Nah, aku tunjukkan ini Yesus pernah ketakutan sama malaikat. Nggak mau ngakuin dia di situ. Iya, di Lukas 22 42 sampai 44. Ya. Nah, dia nggak mau jawab. Anda harus pahami, ketika Anda tidak apa menurut dia itu ayat itu? Dia tidak menerima Yesus ketakutan atau gimana? Ini ya Pak, dia bilang katanya. Dia mau jawab itu. Yesus itu. Biar coba. Yesus itu katanya takut sama malaikat. Ya, coba di mana? Saya betul. Ya, ayatnya ya. Ternyata di situ hanya tulisannya. Nggak ada tulisan Yesus. Ya saya ngebantah. Anda tahu tidak? Anda tahu perikopnya Lukas itu 22 tahu tidak? Apa perikopnya di situ? Nah, itulah harus dibaca dulu perikopnya. Di Taman Getsemani. Nah, perikopnya begini, karena saya punya Bible. Perikopnya di situ rencana untuk pembunuhan Yesus. Sedap. Itu perikopnya. Iya. Rencana untuk membunuh Yesus. Iya. Maka Yesus berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Untuk diselamatkan dari cawan ini atau proses penyaliban, maka doanya dijawab. Itu jadi Anda menuntut perikop ini perikopnya. Iya, rencana untuk membunuh Yesus. Ini yang di Lukas 22 ya. Iya. Jadi di situ yang berdoa, yang ketakutan kepada malaikat, bahkan diberikan kekuatan oleh malaikat itu Yesus. Iya, tapi menurut yang namanya Anda menuntut tertulis secara gamblang tertulis di situ Yesus. Banyak ketika kita di mana di Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 apakah ada nama Yesus disebutkan di situ? Pak, di setiap jawab dulu jujur. Setiap tulisan murid jawab dulu jujur. Itu selalu ada. Dulu. Kita dengarkan dulu. Dengarkan saja dulu. Mau kemana? Silakan. Di setiap tulisan oleh murid-muridnya itu dari Matius sampai Wahyu itu semua selalu ada nama Yesus. Selalu ada nama Yesus. Walaupun sedikit, walaupun banyak. Jadi di sini Anda paham? Itu, paham tidak? Nggak ada tulisan Yesus itu salah. Sebentar Bang Dalbo, coba baca 45. Ia sangat 45-nya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Siapa yang punya murid di sini? Saya tanya dulu. Yesus lah. Itu tahu. Nah, mana sih? Iya, terus kenapa? Apa berarti masalahnya? yang berdoa tadi Yesus. Hah? Yang berdoa tadi Yesus 44. Jangan sambungin ke situ. 45 sampai 44 sampai 45 itu nyambung. Ayatnya tentang hakim-hakim, hukuman. Jangan kau samakan lagi ke murid-muridnya. Gimana? 44 ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. 45 lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid. Siapa yang mempunyai murid-murid ini? Ada di situ ketakutan? Ada di situ ketakutan? 44 ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. 45 lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-murid. Di 44 siapa yang punya murid-murid sini? Di ayat 40. Pak Yesus yang ketakutan?
44 ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. 45-nya lalu ia bangkit dari doanya yang sungguh-sungguh tadi dan kembali kepada murid-muridnya. Iya, tapi kan yang kamu bilang Yesus itu ketakutan nggak ada kan tulisannya? Ada Bang. Tulisannya di Lukas 22:44. Mungkin Abang bisa buka sendiri. Di sini dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Takut Iya. banget. Ini siapa yang berdoa ini? Dia takut buka data. Yang berdoa itu Jadi kalau perikopnya ini mengenai- Bang. Ya, mengenai kalau kita berbicara perikop, di sini perikopnya, ya di Lukas 22 ini perikopnya ini rencana untuk membunuh Yesus. Itu perikopnya. Iya Pak, benar. Yesus itu berdoa di Taman Getsemani Pak. Nah, kan tahu Nah. kita? Iya, tapi kalau Bapak bilang Yesus itu takut sama malaikat, tidak ada ditulis Yesus takut malaikat. Ini tertulis, Bang. Coba baca sendiri di Lukas 22:44. Iya, ditulis di situ tidak ada ditulis Yesus itu takut sama malaikat. Ini tertulis. Iya, coba tulisannya ada nggak Yesus takut sama malaikat itu? Ada, itu tertulis. Maka Iya, bacalah di Bunyinya gimana? 44. Bunyinya gimana? Bunyinya begini. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ada nggak di situ tulisan Yesusnya? Ada tulisannya di situ. Ia ketakutan. Ini kan jelas perikopnya tadi sudah saya bacakan. Maka dibuka aja dulu sendiri Pak. Di Lukas 22 nomor 44. Berani Ya. dia, nggak berani dia. Buka Dia sendiri. Ya, kalau gitu, Bapak juga bukalah Al-Fatir 25. Akui dulu kalau Yesus itu ternyata ketakutan. Pak, kan Melihat sudah saya malaikat. bilang, Pak, kan sudah saya bilang dari awal, ya Pak ya. Sudah saya bilang dari awal, setiap penulisan di dalam kitab-kitab Yesus oleh murid-muridnya, semua punya ya asumsinya masing-masing. asumsi, bukan asumsi. Asumsinya masing-masing. Dan di situ perikopnya itu selalu mengagung-agungkan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu tidak mutlak dan tidak itu. Dan di dalam misinya semua yang tertulis di dalam itu sama Tuhan Yesus dibilang tidak berlaku. Hanya hukum kasih yang berlaku di dalam kehidupannya. Ngerti nggak? Paham nggak itu? Jadi semua yang tertulis, Di mana tertulisnya? semua yang tertulis Apalagi ini oleh kemana Bapak ini? makanya dengar dulu aku ngomong. Semua yang ditulis tentang perjalanan Tuhan Yesus itu, ya, dibilang semua itu tidak akan berlaku di dalam kehidupanku, kasihku. Itulah hukum teruntama yang dijalankan hidup oleh Kristiani. Itulah modalnya saya. Kalau modalnya Islam apa ya? Ayo, Di sini akui dulu kalau Yesus itu ketakutan. Pak, saya sudah bilang. Kalau ke situ kemana-mana. Iya kan sudah saya bilang, asumsi semua orang menuliskan ayat itu, ya, itu punya Apalagi pakai cara, roh 10 lagi. itu punya cara, punya pikiran masing-masing, Pak. Jadi intinya, makanya Tuhan Yesus sudah bilang, ya kan, untuk tidak menetralisir segala tulisan yang ada. Semua yang ada di tulisan itu tidak akan berlaku kalau kau tidak menjalankan hidup di dalam kasih yang aku perintahkan dan aku suruh kamu untuk menjalani kehidupan itu. Jadi modal Kristiani sebagai agama Kristiani ada modal. Modalnya apa? Modal kasih. Kalau Bapak modalnya apa ya? Itu ada ini, ada tuh bidan udah jemput tuh, coba.
Silakan nih, siapa nih Bunda Andi? Sekarang saya tanya dulu, sudah kan? Kalau Nabi Isa masih hidup, diangkat hidup-hidup, Bagaimana mau jalan diskusinya Anda tidak menggunakan data? Kamu juga. Sekarang saya tanya, Nabi Isa benar-benar hidup, ditukar oleh yang lain, terus dia naik ke surga. Di situ di mana pada saat itu dia naik ke surganya, di daerah mana? Siapa saksinya? Di Bible juga Yesus tidak naik ke surga, Pak. Sama di Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak ke surga, di langit. Bangkit. Makanya ada teksnya, Bang. Kalau kita masuk di versi Islam, kita harus sepakat dulu. Apakah Yesus Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut Anda, karena Anda selalu masuk, kita sepakat dulu kalau beliau itu tidak mati dipermalukan, tidak mati dianiaya, tidak disalibkan. Oke? Ya, terus kenapa Bapak bisa sebenarnya ayat tadi yang dibawakan oleh Ban Ben itu bantahan proses penyaliban. Karena di sini perencanaan, ya, di sini Bang. Kalau Anda mau telah membaca perikop di Lukas 22, di sini rencana untuk membunuh Yesus. Bapak jangan garis ke situ. Tidak. Ya kan Anda mengatakan kesaksian Yesus atau Nabi Isa menurut saudara, kalau kami tidak meyakini bahwa ada proses penyaliban tentang Nabi Isa. Tidak pernah disalibkan Nabi Isa. Nah, melainkan diserupakan. Saya tanya sama Bapak, Nabi Isa jangan disamakan. Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah samakan. Anda sendiri yang menyamakan. Tapi kenapa Bapak bilang Nabi Isa itu masih hidup? Ditukar, disalibkan. Berarti Bapak kan sudah mengasumsikan bahwa Yesus itu. Tunggu dulu. Coba Anda saya tanya. Tunggu dulu. Ini versi Bible supaya Anda bisa berpikir. Elia itu mati atau tidak? Jangan dulu lari ke situ. Jangan dulu ini ada konfirmasinya. Elia itu mati atau tidak? Coba. Jangan lari ke situ dulu, Pak. Tidak, supaya Anda paham. Begitu juga prosesnya Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Elia itu mati atau tidak? Itu jangan dibedakan dulu. Yang ini dulu. Elia itu dibunuh atau tidak? Yang ini dulu kita bicara, Pak. Kalau di dalam kitabmu Isa disalibkan tapi dirubah. Berarti kan kamu itu menyamakan Tuhan membantah Bang. Membantah Al-Quran, membantah ketika Nabi Isa alaihissalam disalibkan, melainkan diserupakan. Itu selesai ya. Nah, terus mari kita kembalikan. Terus diangkat Yesus apakah betul-betul disalib atau tidak? Di mana? Nabi Isa itu diangkat di surga di mana? Di langit. Itu sudah tadi dijabarkan oleh Ustadz Tata. Iya, ya, masa mau kembali lagi? Saksinya siapa? Masa mau kembali lagi? Enggak, Anda kan sudah diceritakan, dibacakan dalilnya oleh Ustadz Tata. Kok kembali lagi? Apakah sudah tidak bisa? Kalau ditanya tadi Anda bunyi tanpa ada dasar dalil, hanya modal imani. Maka saya sematkan Anda, saya gelarkan Anda setelah turun nanti. Anda itu adalah jemaat paketan. Apa itu jemaat paketan? Pokoknya Yesus Tuhan. Karena Bapak ketemu saya bahasanya yang bikin bingung Bapak kan? Saya tidak pernah bingung, Bang. Karena saya memahami. Karena Bapak nggak bisa memahami itu rata-rata tidak memahami isi Bible. Bahkan yang aneh tidak pernah membaca dan berani menerangkan. Maka teman-teman Kristen itu ketika berdialog, dia menjelaskan dulu, nanti ditanyakan dalilnya kagak ada. Ya, Pak, setahu saya itu realita. Yang namanya kitab Injil dengan diturunannya ke Nabi Isa, sampai Nabi Isa masih hidup yang Bapak bilang, terus diangkat ke surga, di daerah mana kan Nabi Isa pada saat itu? Itu yang saya ingin tanya. Di langit. Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua. Kalau Yesus itu di mana?
Coba. Waktu Yesus itu tinggal di mana? Waktu itu Coba tinggal di saya tanya mana? kau. Yesus itu di mana? Diculik orang. Sekarang Yesus itu diangkat ke mana? Diculik orang tuh. Saya nanya dulu sama Bapak. Yesus itu tinggal di mana? Saya sudah jawab. Tidak perlu saya tampilkan data lagi. Saya Tidak ada. jawab Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Kalau Yesus itu kemana? Culik orang, Bang. Ke surga, Pak. Di mana tertulis itu? Ada. Iya, kalau ada di mana? Paham tidak uranon itu apa? Coba tunjukkan kepada saya. Emang ya iya. Nggak Halo, bisa. Pak. Halo. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana. Yesus itu naik ke surga. Tapi dia... Iya, kalau naik. Kalau naik datanya di mana? Iya, makanya aku jelaskan. Ya kan? Nggak perlu itu tadi yang saya sampaikan baru-baru tadi saya sampaikan. Teman-teman Kristen itu biasanya hanya menjelaskan. Ketika diminta datanya kagak tahu. Saya kasih jelas. Dia tampil lagi waktu dia bangkit, dia tampilkan kepada semua murid-muridnya. Dan dia Iya, tampil tidak. Itu tertulis di mana? Tunggu dulu, makanya kalau aku ngomong tunggu dulu. Ada tak dulu baru Iya, dijabarkan tunggu begitu. Tunggu dulu aku ngomong. Nanti bolehlah kamu ngomong. Sesudah dia bangkit, dia tampilkan kepada muridnya. Silakan digelapkan, nanti kami terangkan. Sesudah itu dia naik ke surga nanti sampai pada penantian dia akan datang kembali supaya manusia yang ada di dunia ini tidak lagi ragu menanti kedatangannya. Karena apa? Dia sudah tampakkan dirinya waktu dia bangkit. Itu loh, Pak. Nah, sekarang itu sudah ada di dalam Alkitab. Akulah Alfa dan Omega. Itu tidak ada itu ayatnya tertulis di mana, Pak? Di semua ayat dituliskan. Akulah jalan. Iya, di semua satu aja saya minta. Itu datanya di mana? Di Wahyu, Pak. Akulah Alfa dan Omega. Saya minta di mana datanya Yesus diangkat ke langit, gitu loh, ke surga. Dia bilang dia sudah bangkit dan akan datang dari surga. Berarti dia ada di surga. Saya tanya, di mana datanya? Tertulis itu yang tadi baru-baru saya jabarkan. Teman-teman Kristen biasanya bernarasi dulu, menjelaskan dulu. Tanpa ada data, ketika diminta datanya, kagak tahu. Makanya aku bilang kalau lebih kabrul, Bang. Kan dia katakan cari sendirilah. Kalau aku turun, aku nggak bisa naik. Yang saya kasih logika, dia akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati dan membangkitkan kembali. Oke, Anda berbicara logika. Nah, saya tanya dulu, Abang, logis tidak kalau Tuhan mati? Ya, kan sudah saya bilang sebagai manusia dia dibilangkan, aduh Bapak diulang-ulang lagi. Saya tanya logis tidak kalau Tuhan mati? Sekarang gini aja, Pak. Tadi awal sih sudah cerita, Bapak balik lagi ke situ muter-muter aja kayak kabar. Itu enggak ada data. Kita yang itu, malah kita yang itu muter-muter. Padahal jalan lurus loh, Pak. Kenapa muter-muter, Pak? Justru Anda yang muter-muter. Saya tanya, logis tidak? Tadi saya sudah bilang. Logis tidak kalau Tuhan itu mati? Sekarang ada nggak di ayat Bapak bahwa itu logis? Masuk akal tidak kalau Tuhan itu mati? Ada nggak di ayat Bapak bahwa manusia Tuhan itu tidak jadi manusia? Coba ada nggak di ayat Bapak? Allah bukan kalau di ayat saudara, di Bible saudara itu banyak Tuhan mati ada, tetapi dijelaskan di sini. Coba kamu jelaskan kepada saya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, sedetik pun tidak pernah mati. Nah, sedetik pun. Itu dia. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ayat yang bagus. Nah, pertanyaan saya, logis tidak? Kan Anda mau berlogika nih.
Iya, Pertanyaan saya, logis tidak Tuhan itu mati? kan sudah saya kasih tahu sama Bapak, ya. Waktu Yesus lahir, waktu Yesus sudah menjadi dewasa, waktu Yesus juga Saya berjalan tidak bertanya lahirnya. di dalam kehidupan dan mati pun dia tahu, Pak. Jadi logis nggak kalau Yesus itu mati? Sebelum ada penyaliban, dia Siapa sudah- yang nanya? Siapa yang nanya di situ, Bang? Pertanyaan saya, makanya masuk Bapak akal juga- tidak Tuhan itu Bapak mati? pengertiannya sebagai manusia, sebagai Tuhan itu logis nggak? Dia kan sudah bilang sebelum dia hidup di dalam dunia itu. Kalau saya ada Tuhan mati, Bang, saya tidak percaya. Tunggu dulu, jangan dipotong. Tunggu dulu. Waktu dia menjalankan misinya sebagai manusia, dia itu akan mati, dia tahu. Ingatkan kembali Ban Ben. Paham nggak? Paham nggak? Kami saya. Dia mati itu dia tahu. Hah? Jadi logis nggak menurut manusia? Nggak logis ya, Pak ya? Nggak logis kan? Bunda Noe tolong di ini deh, di terapi nih atau Bunda Andi nih. Jangan kau ketawa-ketawa. Kalau dibilang begituan kau ketawa-ketawa. Aku mau zuhuran dulu. Makanya saya tanya Nabi Isa. Orang gila ini. Benar-benar Jangan ketawa-ketawa. Nabi Isa kalau benar-benar ditukar, di mana wilayahnya Nabi Isa itu tinggal selama itu? Di mana tinggalnya Nabi Isa itu selama Nih, itu? aku mau zuhuran dulu 10 sampai 15 menit. Atau Bunda Noe ini mau diterapi apa gimana nih? Udah Coba 2 jawab orang. dulu, Udah, jangan ketawa, udah jangan 3 ketawa, orang nih. Oh, Ustadz Benny. Bang Dalbo sama saya ini udah tunjukin nggak mempan datamu ini. ini. Kalau ngaku Apa? keluar nih. Keluar aja. Siapa yang Terima kasih. Assalamualaikum. Mau kemana? Kamu mau kemana? Nggak bisa jawab, Pak. Jadi gimana Hah? ya? Apa yang tidak bisa dijawab? Tadi Saya sudah bilang, dijawab. kalau Nabi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Langit luas. Kalau kamu mau cari tempatnya, naik aja di langit. Itu. Nah, ketika pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada saudara. Yesus itu di mana sekarang? di surga, Pak. Katanya tertulis di mana? Nanti waktu semua akan berakhir, dia akan datang. Saya tidak cara Iya, tunggu dulu. tanya di sana. Iya, tunggu dulu. Saya akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Turun dari surga. Berarti dia ada di surga, Pak. Itu dalilnya. Iya, kalau ada di surga akan turun 2 kalinya. Itu tertulis di mana? Nanti Bang aku Togar, buka ya ayatnya. Bang Togar, jangan kelihatan penjual obat kayak Saya penjual obat. rasa sih Bapak udah tahu lah. Nggak usah Bapak begitu. Udah tahu, Bapak. Saya tanya, itu tertulis di mana? Nanti Pak akan ada. Nanti sih ditulis. Ada itu Pak. Oh, Ada. nanti mau ditulis. Oh, kalau Enggak, Anda Pak. jawab nanti mau ditulis ya Enggak, terserah lah. Kalau Memang begitu. ada. Makanya aku tanya, Bapak kan nanya itu tuh terus. Saya tanya tuh Nabi Isa itu waktu ditukar selama itu Kan tinggal tadi di mana? sudah dibahas, masih ada Ustaz Selama Tata. itu tinggal di Kan mana? tadi sudah dibahas. Selama itu, siapa yang Ustaz nuker dia? Tata menjabarkan dalil dalam Al-Quran. Malah Iya. Anda tidak punya data. Ketika Iya. pertanyaan yang sama, Anda tidak bisa menjawab. Enggak, saya tanya di mana dia pada saat itu. Itu yang saya pengen tanya sama Bapak. Nabi Isa alaihissalam itu sudah diangkat ke langit. Bukan ke sorga. Itu jawaban kami. Nah, Iya, ketika Anda mengatakan Yesus itu diangkat ke sorga, itu datanya di mana? Iya, waktu itu, waktu diangkat, ada saksinya nggak Pak? Hanya ditukar. Ditukar sama orang, berarti kan ada Mau orang. saksi, mau tidak, enggak. Dan Sekarang Anda tunjukkan datanya. secara pikiran akal sehat, kalau Nabi Isa ditukar, berarti ada pelakunya. Nah, pelakunya ini siapa? Pikiranmu yang nggak sehat, Pak Togar. Hah? Gimana caranya? Coba. Orang di situ banyak tentara di situ.
nggak masuk akal bagi saya. Oh Terus- iya betul. terus Sudah. tinggal- Izin terus dulu tinggal- teman-teman. tinggalnya Anda di menurut mana? Anda tidak dengarkan coba. Menurut Anda tidak masuk akal bagi saya. Ketika Tuhan mati, Anda terima. Akal Anda kemana? Ketika Tuhan mati, akal kamu di mana? Kan sudah saya bilang Pak sebelumnya. Saya Tuhan- tanya, Iya, ketika ini- Tuhan mati, akalmu pakai kemana? Ini saya kasih logikanya yang tinggi ya. Saya tanya, akalmu kemana ketika Tuhan mati? Iya, kalau saya sih ya waktu itu belum lahir sih Pak. Kalau nanya saya, Saya tanya, ketika Anda mengetahui Tuhan Anda mati, akalmu kemana? disitulah aku kasih tahu sama Bapak. Sebelum Tuhan Yesus akan mati, Belum ada akal. dia udah cerita dia akan mati. Jadi saya nggak- Kan nggak Anda perlu- tadi Anda tidak menerima. Oh, ini tidak masuk akal. Oke, kalau Anda tidak masuk akal, ketika ada tertulis Tuhan mati, akalmu kemana? Aduh Pak, kalau Bapak, kalau saya ada di peristiwa itu, tidak pun bisa Saya tidak bertanya di peristiwa itu. Saya bertanya, Anda melihat tertulis di Bible saudara. Ketika ada Tuhan mati, dikeroyok, ditampar, diludahi, dan digantung, akalmu kemana? Kan saya udah bilang sama Bapak, Tuhan Yesus waktu dia mau sebelum mati, mau disalib, mau dinyayain, dia sudah tahu. Jadi apa yang Bapak repotin lagi? Akal Bapak Saya sekarang pertanyakan akal akal Bapak saudara. Anda tadi kan saya jabarkan kalau Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Anda mengatakan, tidak masuk akal. Ya, oke, tidak masuk akal. Ketika Tuhan digantung mati, akalmu kemana? tidak ada bisa mempunyai akal karena itu sudah jalannya Tuhan. Itu jawab. Sekarang saya Masuk tanya, akal tidak, Bang? sekarang Masuk saya akal tanya tidak sama Bapak, Tuhan mati? Bapak Coba jangan jawab. jangan lari dari- Masuk akal jangan tidak? jangan menghindari Tuhan dari mati. omongan saya. Sekarang gini, Coba tunjukkan Sekarang kepada saya- saya akal kamu berjalan atau tidak. Masuk akal tidak? Kayaknya Tuhan kan- mati. Kayaknya Saya otaknya berubah jadi tai. saya sudah bilang sama Bapak, ya. Tuhan Yesus itu sebelum mati, saya sudah tahu ceritanya, apalagi saya ini. Saya simpel pertanyaan saya Pak Togar. Masuk akal tidak? Saya tidak memakai data dulu ya. Kita berlogika saja. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kau. Masuk akal tidak kalau ada Tuhan mati? Masuk akal, Pak. Masuk akal. Tiba-tiba kalau Tuhan mati, akal Anda mengatakan masuk akal. Ketika ada Nabi diangkat ke langit, Anda tidak menerima akal. Yang Akalnya Anda nyunsep. Nah, coba saya bacakan satu data ya. Tunggu dulu, Nanti Pak. Anda bantah. Jangan Saya bacakan lari ke data. jangan lari. Saya tidak jangan lari ke data. kemana-mana, Pak. Pertanyaan saya belum tidak jelas lari sama Bapak. kemana-mana. Pertanyaan saya belum jelas sama Bapak. Saya mau bertanya sama Saya Bapak. akan bertanya kepada Bapak. Iya, saya Masuk mau bertanya akal dulu sama tidak Bapak. kalau ada Saya udah Tuhan jawab. mati? Saya udah jawab. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak. Saya Ya. tanya, masuk akal tidak Tuhan mati? Masuk akal, Pak. Nah, oke, kalau masuk akal ya, ini akal Anda ini tidak berfungsi rupanya. Di sini, coba Anda buka, ya dengarkan pasang kupingnya. Di sini 1 Timotius 6:16. Bible ini loh, Bible. Dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut. Terus Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, itu. Ini ayat loh. tidak. Pak, Tidak berarti ada yang Tuhan bisa itu- melihat Tuhan. Nah, Berarti dan Tuhan maksudnya itu Tuhan tidak mati, pernah Pak. mati walaupun sedetik. Walaupun sedetik, karena di sini Bible Bapak dikatakan itu, Pak. dialah, diam dulu Bang Tata. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ini Bible mengatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
walaupun sedetik tidak pernah mati. Maka saya tanya, masuk akal tidak Tuhan mati? Saya udah bilang kan Pak, Tuhan Yesus mati itu masuk akal. Karena kan sudah saya bilang, waktu Tuhan Yesus sudah menjalani tugasnya, dia akan diniaya, akan diapa-apain, akan mati. Dia sudah tahu. Jadi apa lagi alasan? Tugas dari mana dia terima itu? Seperti itu. Makanya dia bilang dia tidak akan Tugas takut dari mana? Makanya dia bilang makanya dia bilang tidak akan takut akan maut. Padahal boh. Di sini dikatakan bukan tidak takut. Tidak, dia satu-satunya tidak takluk. Iya, makanya Bukan dia tidak bilang, takut, tidak takluk. Artinya ayat ini, Tuhan itu sedetik pun tidak pernah mati. ini Bapak gagal fokus atau gimana sih? Oh, gagal fokus. Di sini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bapak bisa ini nggak cernain saya ngomong. Waktu Tuhan Yesus menjalani misinya hidup itu, dia akan mati, dia akan diapain. Dia tahu, karena dia juga di situ yang Bapak cerita itu, maut pun tidak akan bisa mengalahkan dia. Buktinya mati. Buktinya mati kan? Kan hidup lagi. Walaupun hidup, buktinya mati. Tapi hidup lagi kan Pak? Nah, jangan ke hidup-hidupnya dulu. Saya tanya dulu, buktinya mati tidak? Udah kasih tahu. Tunggu dulu, buktinya mati tidak? Mati tapi hidup Sedangkan lagi. ayat ini mengatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sedangkan Yesus kan mati. Inilah Betul Bapak ngulang-ngulang lagi. Kayaknya ketakutan yang saya pengen omongan ke Bapak ini. Kok saya ketakutan dengan orang-orang kucluk? Kan sudah saya jelasin sama Bapak bahwa Tuhan Yesus akan mati. Bahwa Tuhan Yesus itu akan mati. Dia sudah tahu mau dianiaya. Itu misi siapa? Mau dianiain. Tuhan Yesus. Wah, di mana tertulis itu misinya Yesus seperti itu? Ada, nanti saya buka. Ada, Bapak tahu deh pasti itu semua. Nah, makanya Bapak nggak pernah baca itu, takut baca. Sekarang gini saja. Takut ya. Sekarang gini aja ya Pak. Ya, Waktu apalagi Tuhan Yesus ditukar, sama siapa ya Pak ditukar? Terus siapa yang ngebantu dia ya Pak, nama-namanya? Dan di mana dia sekarang pada waktu ditukar, ditempatkan di mana dia pada saat itu? Itu saja yang saya pengen tahu dari Bapak. Saya pertanyaan di sini, Anda mengatakan Yesus mati dan lalu bangkit. Itu misi, Anda katakan misi, itu misi siapa? Menghendaki Yesus mati. Loh, kok nyasarnya ke situ lagi Pak? Cenanya yang ini, cenanya Nabi Isa kok. Kok takut? Kok cenanya Nabi Isa Bapak takut? Saya kan sudah jawab. Bahkan masih ada Ustadz Tata, Anda bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak saya benarkan. Sudah dijabarkan. Anda tidak mau menerima. Itu Memaksakan. hadis. Bukan hadis, di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ya, Tapi bukan hadis. Nah, di sini Anda mengatakan Yesus diangkat ke surga. Surga. Uranon itu langit. Coba Anda tunjukkan datanya. Di mana Yesus diangkat ke surga? Tadi dengar nggak Pak? Saya mau berkata apa sama Bapak? Saya dengar apa Anda mau katakan itu perkataan yang tidak secara alkitabiah. Hanya perkataan dogma doktrin yang tidak ada sumber. Pak, saya mau nanya sama Bapak teman itu doang. Waktu Nabi Isa ditukar, berarti kan ada orang yang ngebantu menolongkan penukaran Nabi Isa. Terus ada yang bawa. Diserupakan, bukan ditukar-tukar kayak wayangan. Di mana? Diserupakan. Di mana dalilnya? Itu kan sudah disebutkan tadi. Nabi SAW tidak disalibkan. Bahkan, dengarkan dulu. Bahkan proses penyaliban di Bible itu sendiri kontradiksi. Paham? Baru tahu atau tidak mau tahu? Di Bible sendiri loh kontradiksinya. Iya, jadi yang sesungguhnya yang disalibkan itu siapa? Oh, saya tidak terlalu di situ karena di dalam Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalibkan.
Saya turunnya Pak. Assalamualaikum. Kenapa mau turun? Belum selesai ini perpuluhannya. Nah, itulah bisnis agama, Pak. Kalau bisnis agama selalu ada perpuluhan, Pak, untuk saling mengasihi kepada yang tidak punya, Pak. Itu kegunaannya. Ini tunggu dulu. Itulah Pak Pande, namanya. mungkin ada Itulah dia, namanya ada dia agama. punya perpuluhan juga. Silakan Pak Pande. Bisnisnya Sebelum dia seperti itu, Pak. lari. Nggak perlu jauh-jauh Bang ke Togar. sana, Pak. Harus jadi gelar Bang haji. Togar. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu Jangan- saya. Jangan nangis. Perpuluhan Jangan nangis, Bang. di antara saya aja, Pak. Bang, jangan Kalau nangis. Bapak ngomongin perpuluhan, lebih Dengarkan dulu. Anda bayar perpuluhan hanya dibodoh-bodohi. Itu yang jadi masalah. sama juga. Bapak, Dibodoh-bodohi pula, Bapak juga bayar lagi. Bapak juga pergi jauh-jauh sampai ngumpulin sampai 15 tahun, Bapak. Enggak apa-apa. Ya, Sampai karena ngumpulin Yesus 15 juga tahun. mengunjungi. Karena Yesus juga mengunjungi yang namanya bait Allah. Ya, sama kita. Nah, di sini Anda tanpa merasa tamparan buat saudara bahwa Iya. Anda ini dari mana. Sesungguhnya Yesus juga itu berkunjung ya ke bait Allah. Bahkan Itu- ketika dia bayi diserahkan di Yerusalem di Baitullah. itu kebalikan dari Bapak Nah, itu. Anda ini kaum dari mana? Saya orang Indonesia, Pak. Saya tahu Anda orang Indonesia. Tetapi Anda pengikut Pak Paulus, pentuhankan Yesus. Terus urusannya sama Bapak apa ya? Kristen. Enggak ada urusan. Nah, terima kasih. Silakan Pak Pande, sebelum kamu tangkap Ya, baik. ekornya. Saya mau nanya Pak Bang Togar. Togar. Silakan. Pak Togar, saya mau nanya Pak Togar. Aduh, kayaknya aku jadi bahan topik viral ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi jiwa-jiwa yang tersesat diraba, diterawang dan dilihat oleh Bapaknya Yesus. Lanjut. Ada apa? Gini Pak Togar, kita buka akal ya, pakai akal ya. Kalau menurut Bapak, Tuhan itu adalah Yesus kan Pak? Iya, Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus di sini sang pencipta ya. ya, Dialah yang mengutus Nabi Abraham, ya kan Pak? ya, Dia yang mengutus Nabi Musa. iya. Terus Yesus mengutus Yesus, itu gimana Pak? Jawab Ya. Pak. Kalau Yesus mengutus Yesus, itu gimana Pak? Tadi Jawab. Bapak dengar waktu saya ngomong pertama? Saya ceritain gini ya Pak ya. Allah. Jadi Yesus mengutus Yesus Pak. Gimana Iya, itu dengar Pak? dulu. Dengar dulu saya cerita. Begini loh. Tahu apa definisinya agama? Saya buka akalnya Bapak. Itu masuk akal nggak itu Yesus ngutus Yesus? Nah, gini Pak, saya ceritain ya Pak ya. Saya kasih gambaran bahwa Allah itu sutradara. Aduh, kenapa lagi? Sutradara itu bikin skenario. Gimana lagi Tunggu ayatnya dulu, itu? makanya jangan dipotong dulu. Kalau kamu mau nanya, inilah nggak enaknya kau. Langsung mau cari intisarinya saja yang kamu bilang. Iya, Tuhan Yesus itu di diutus, mana diutus. ayatnya? Tuhan Iya, dengar itu dulu. sudah Ini enak. Dengarkan coba enak ini. Sutradara, kita mau bikin Dengerin film. dulu. Begini, dengerin. Ya, sutradara itu Allah. Asisten Sutradara sutradara bikin itu siapa? skenario. Ya, sutradara bikin Asisten. skenario, firman. Terus Allah bilang, Yesus, kamu jadi peran seperti saya ya, seperti Allah. Oh, Judul filmnya itu apa? Judulnya? Gitu Pak. Jadi Tuhan Yesus bukannya diutus Pak. bagaimana ceritanya? Sudah Sutradara terbentuk dua. dia. Dia sudah Jadi, Pak terbentuk Togar, dia. Jadi Sudah Pak Togar, terbentuk.
Pak Ya. Togar, Ya. kalau bapak mau nyampein anak bapak yang ada di Thailand sana, anggaplah ya, kalau bapak mau nyampein pesan ke anak bapak di Begini Thailand, Pak, ikuti lewat aja, telepon. ikuti aja, nggak perlu Iya, dibantah. maksudnya gini, Ikuti aja. saya buka lagi akalnya nih ya Pak ya. Kalau Ya. bapak mau nyampein pesan Kita sama anak ini bapak aja, di Thailand. happy aja ya. Iya, Nggak perlu benar-benar. dibantah. Kalau ada yang gini ceritanya, kalau Pak Togar mau nyampein pesan sama anak bapak yang ada di Thailand sana lewat telepon, apakah bapak mau masuk ke dalam telepon atau berubah jadi telepon untuk menyampaikan? Oke. Yang lain diam dulu, biarkan dulu dia. Ini enak ini, Ini kan sutradara. Ini kan Bapak Silakan ulangin dulu Pak. Perkara sutradara. Enak ini. Iya. Lanjut. Bapak kan bilang kalau anaknya di Thailand telepon, apakah harus saya masuk telepon? Ini bukan kita membanding-bandingkan perumpamaan. Ini Nggak perlu tanggapi itu Nggak Bang, nggak perlu. perlu tanggapi Ini Pak sebabnya- Togar. Ini aja, ini sebab- itu tadi enak loh. Saya mau dengarkan ini sebabnya Saya serius nih. Tentang film kah apa ini sutradara? Iya, ini Silakan. mengenai cerita sejarah Tuhan. Kalau cerita sejarah Tuhan, cerita sejarah Tuhan. itu selalu sutradara memberi firman, Perintah. memberi teks yang sutradaranya sudah merencanakan di otaknya apa yang diperbuat oleh peran utamanya itu sudah direkayasa di otaknya sutradara itu. Paham belum? Kita cerita Judulnya apa itu Bang? Filmnya judul apa? Judulnya. mau Ya. judul apa aja masuk, Pak. Mau Atau judul- ini aja Bang, judulnya enak. Kita enakan aja judulnya. bahwa Tuhanku Tuhan Yesus hilang. bahwa Tuhan Yesus itu Allah dan Firman. Oh, itu judulnya. Ah, Kalau gini Bang, kan tentu dalam cerita film itu tentu ada Bunda Maria, jangan dihilangkan. Ketika membuka judul, enaknya ini judulnya. Tuhanku kok anakku sendiri. Boleh Pak? Nah, kan itu kan sudah saya bilang. Kalau setiap histori, perjalanan sejarah tentang kehidupan, ketatakramaan manusia itu ditampilkan kita dari lahir. Nah, dari bobot bibitnya iya, itu iya, bisa iya, ketahuan, iya. Pak. Bobot bibitnya bisa betul, ketahuan. Ini anak ini, nah itulah buat jadi contoh barometer semua orang yang Jadi kapan ditayangkan itu film Pak? jadi Ini sebelum contoh Bang Dalbo. Jadi sutradara. Contoh. Ya, contoh sutradara membuat film tentang cerita sutradara. Begitu. Kapan iya. rilisnya nih? Rilis Iya, filmnya iya, kapan iya, Pak? iya, iya, Rilis iya, filmnya iya. kapan? Hah? Rilis Ini filmnya contoh Pak. Ini contoh. Ini film yang paling pertama di dunia sebelum ada cerita-cerita tentang manusia. Iya, 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 iya. Jadi sutradaranya dua, begitu. Ini termasuk film sejarah yang nyata tentang kehidupan manusia, tentang tata krama dan cara hidup manusia menempati bumi seperti di surga. Iya, iya, iya. Jadi sutradaranya dua. Loh, kan udah saya bilang tadi. Kan sutradara bikin film tentang sutradara. Jadi bagaimana itu? Sutradaranya dua. Kan sudah saya bilang, sutradara itu Allah. Allah. Terus Allah itu punya pikiran, punya pikiran. Nah, terus menyampaikan firman. firman. Terus Firman itu kalau belum nyata, kalau belum ada suara. nah, tunggu dulu. Ini firman. Firman ini sutradara atau asisten sutradara? Sutradaranya itu Yesus, Pak. Lah, kan Bapak kan sutradara. Peran Terus? utamanya itu Yesus, Pak. Peran utamanya Yesus. Yesus Iya. ini pemain atau sutradara? Yesus itu peran utama, Pak. Iya, pemain kan? Iya, peran utama. Nah, ya, jadi mana yang lebih tinggi, Pak? Pemain apa sutradara? Sutradara lah, Pak.
Berarti Yesus pemain. Ini kan saya bilang, Pak, ya, skenario, ya Ya, kan, oke. Allah ini. Ya, ya, Allah ya, ya. ini sebagai sutradara. Ini kita Ah. kayaknya anak Allah ini sebagai sutradara. Allah, Ya. sutradara. Ya, Allah terus. ini punya firman. Punya Ya. firman. Firman Ah. ini apa? Allah ini yang Sutradara atau pemain? Nah, Allah ini memberi perutama kepada Yesus Yesus diberi peran utama. Yesus Untuk ini menjalani hidup pemain atau di bumi kameramen? seperti di surga, Pak. Nah, kameramen. Manusia yang melihat. ada ya. Oh, manusia kameramen. Nah, Bang Dalbo. makanya bisa ada gambarnya, Pak. Makanya bisa Bang ada Dalbo. gambarnya, Bang bisa Dalbo disaksikan kameramen. gambarnya. Karena Iya, iya, iya. karena setiap hari dia tampilkan wajahnya, Pak. Tidak ngumpet-ngumpet, Pak. Nggak ngumpet, Itu dia baru nggak nama- bisa, Pak. Itu Masa baru kameramen namanya ngumpet? cerita. Iya, Kalau kameramen cerita nggak bisa film itu ngumpet. selalu begitu, Pak. Pak Togar, Aduh. kok bisa ya keyakinan sekocak ini ya? Ini saya asumsikan nama kamu begitu. Asumsi, Pak. Ini aduh. Begitu. Bapak ini nggak mengerti, Kalau Pak. kalau aku main tingkat tinggi lagi, entah kamu nggak paham. Iya, betul Pak Togar. Nggak sampai otaknya ini Pak Tain, nggak sampai. Jadi gini Pak, saya ulang lagi ya, saya ulang. Allah sutradara, betul? Iya, Nah, Yesus pemain, betul? Iya. Manusianya ini Bang Dalbo, kameramennya, betul? Hostnya kameramen, manusia, Ini- betul? ini tingkatan Tuhan, Pak. Kalau tingkatan Tuhan itu Paulus kameramen. Ih, tingkatan jadi, Pak, ada Aduh. orang penggemarnya di situ, Pak. Oh, penggemarnya ini siapa? Siapa saja, Pak, pada saat itu Tuhan Yesus itu penggemarnya banyak, Pak, bukan dari agama Penggemarnya Bapak aja. banyak. Agama Bapak belum ada di situ pada saat itu. Oh, Jadi agama Bapak saya nggak belum bisa ada nih. nyaksiin, iya. Maaf ya, Pak, ya, pada saat Iya, itu iya, Bapak iya, iya. belum nyaksiin. Iya. Jadi yang Nah, tidak jadi- menyaksikan ini Jadi siapa Pak? itulah pergumuan kehidupan zaman itu. Masya Allah. Masya Ada yang- Allah. Ada yang menaati, ada yang masih nggak percaya, ragu-ragu. Padahal sudah dibuat sesuatu kemujizatannya. Masih Iya, belum iya, yakin iya, juga. iya, iya. Dia tampilkan lagi Iya, iya, iya. dengan kebangkitannya. Dia tampilkan lagi dia kepada manusia. Dia turun dari Iya, surga dan iya, menampakkan iya, iya. dirinya. Sesudah itu dia bilang dia akan kembali lagi yang kedua kali. Kalau Pak Togar, kalau Paulus itu jadi apa dia di sana perannya? Peran apa dia? Supaya saya ya, Paulus itu Lighting, penulis ya, lighting. Pak. Lighting. Oh, Kalau dia Bapak baca- penulis naskah. Kalau Oh, Bapak- boleh juga penulis Kalau- naskah dia. Kalau Bapak Penulis. kalau Bapak itu baca di Al-Fatir, Pak, Al-Fatir 25, Pak. Al-Fatir 25, betul. Jadi begini Pak, supaya jelas ini teman-teman di bawah ya. Jadi yang menuliskan skenarionya ini adalah Paulus, betul? Betul. Nah, lalu sutradaranya adalah Allah, betul? Ah, Pak Togar. Ya, Jadi yang menulis skenario adalah Paulus, betul? itu Pak. Itu murid-muridnya Tuhan Yesus yang Murid-muridnya. itu yang menyaksikan perjalanannya Tuhan Yesus waktu jadi menjelma jadi manusia. Dengarkan nak, ini om yang bicara ini nak, om yang nggak nyampe sekolah kayak gini jadinya nak, jangan diikutin ya. Ya, Jadi begini Pak, ini Allah adalah sutradara, betul? ya. Ya, yang menulis skenarionya Paulus, betul? Lo kok lari ke Paulus? Ya, yang menulisnya siapa? Film ini siapa yang menulis? Kan harus ditulis Kamu paham ceritanya. tadi aku ngomong. Ya, ya. Ya. Silakan. Allah itu sutradara. Sutradara Allah. Nah. Terus Allah Yesus. itu membuat skenario, firman. Skenario. Oh, berarti Allah merangkap penulis skenario. Itu ide, firman. Ya, iya, Ciptakan betul. firman dan ide-idenya. Ya. Manusia Tunggu Meragukan. dulu, Yesus dulu, Yesusnya sebagai apa? Yesusnya Yesus. sebagai peran utama.
Yesus peran utama. Nah, terus Untuk apa nih? kameramennya tadi siapa? Kameramennya Bang Oh, Albo. itu nggak pakai kameramen, Pak. Live show. Aduh. Akan perang utamanya, izin dulu Pak Togar ya, izin. Peran utamanya Pak Togar sudah jelaskan bahwa perang utamanya itu Yesus. Ya, tentu dia yang berperan di situ. Nah, ini dia bajingannya itu Paulus. Itu Paulus itu, Pak, dia hanya penulis, Pak. Namanya manusia, ada kesalahan dan ada kebenaran. Tapi di situ dia memperjuangkan hidupnya di dalam kebenaran Kristus, Pak. Tidak lebih dan tidak kurang dia mempertahankan kekristusannya, Pak. Betul. Tapi Pak, salutnya, setiap pengabaran Injil di murid-muridnya itu ada penulisnya, ada ada judulnya. Nah, kalau di kitab kamu itu judulnya nggak ada, siapa yang nulis? Oke Pak, jadi ini Tunggu dulu. Nah, kan kamu udah mulai lagi kalau yang antagonis siapa Pak? Yang pemeran antagonis siapa Pak? Ini kamu kalau dibilang begitu. Nah, mulai kejang-kejang ini Muslim kalau dijelaskan. Sekarang begini, kalau setiap ada Muslim yang lebih bagus, yang lebih update, setiap penulisan harus ada yang bertanggung jawab. Jangan kamu bebani kepada Allah terus. Penanggung jawab produksi, betul. Jangan aja jadi beban. Ya. Nggak mungkin itu bisa jatuh, itu jatuh kamu jalanin hidup itu. Ya, gini dulu Pak. Kita perjelas ini supaya teman-teman di bawah mengerti kan. Allah sutradara, betul? Ya, Pak. Ya, Yesus peran utama, betul? Ya. Ini tidak ada kameramen karena siaran langsung, betul? Nah, yang menulis cerita adalah Paulus, betul? Kok Paulus sih, Pak? Kan tadi. Ini, Pak. Jadi Paulus sebagai apa di sini? Paulus sebagai apa? Gini, peran pembantu atau apa? Antagonis atau apa? Saya terangin nama Bapak. Sebagai bunglong. Saya terangin nama Bapak. Ya. Bahwa waktu peran Tuhan Yesus itu. Bang Dalbo, ini judul filmnya apa ini Bang Dalbo? Tuhanku, anakku Tuhanku. Surga di telapak kaki anak. Keselamatanku ada di dalam hidupku. Keselamatanku ada di dalam hidupku. Benar. Cocok. Boleh. Ya. Jadi begitu Pak. Setiap. Tunggu Pak, tunggu. Ini kan kalau sudah jadi film, siapa yang edit? Kan harus diedit ini. Itulah makanya itu live show. Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Oh, live show. Manusia, Pak. Live show. Berarti ini live show ya. Ini live show. Ya, Pak. Tunggu. Bapak ya, tentang kesaksian. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Wah, pada nulis. Ada perjalanan di mana orang pada, makanya setiap perikot-perikotnya di dalam perikot atau perikop? Kok perikot? Setiap di dalam tulisan murid-muridnya ada kata-kata yang sama. Itu judul kejadiannya pada saat itu semua pada nulis. Ada yang di dalam Matius, Lukas. Di situ juga setiap perjalanannya itu banyak menceritakan, ada yang didengar dari orang, ada yang ini. Tapi intisarinya dia untuk mempercayakan perjalanan Yesus yang sesungguhnya, bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang hidup. Oh, begitu ya. Jadi ketika makan ikan goreng tertulis juga ya dalam film itu. Gini Pak, kalau setiap orang mau bikin sejarah kehidupan yang nyata, harus ada pelakunya Pak. Dan harus ada ceritanya yang bagus. Betul, ada pelaku. Pintar. Saya kasih dulu tepukan dia. Film Padahal pintar lah, luar biasa. Ini Pak Togar ini pintar kali dia ya. Baru ini penjelasan. Kalau Magdalena itu perangnya apa di situ Pak? Bapak nanya Magdalena yang daerah mana nih Pak? Astagfirullah. Magdalena itu kawannya Yesus.
Maria Magdalena. Oh, Maria Magdalena itu orang Iya. tua, Pak. Bu, aduh. Orang tua. Hah? Orang tuanya sebagai orang tuanya Yesus. Oh, Maria Magdalena sebagai orang tua. Betul? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Bukan iya. pacarnya. Dari mana ya dalilnya Bapak bilang begitu? Tidak Ah, ada berarti ini dalil Bapak di tahu dalam nih tempat Bible. tinggalnya nih. Ah, ketahuan Tidak ya. ada dalilnya. Tempat tinggalnya Bapak tahu nih. Bapak umpetin. Ah, nggak naik ke surga ya, ketahuan ya. Pak Tagor Ah, mau aku daftarin jadi panitia lomba Tamiya nggak Pak Tagor? makanya kau bikin bingung pertanyaan. Nah, akhirnya kejebak juga dengan. Assalamualaikum. Saya mau tidur. Bisa izin Tunggu teman-teman. dulu lah, tunggu dulu Bang lah. Tagor, Enak jangan ini. lari dulu Kita lah. santai-santai aja Pak Togar. Jangan tegang-tegang Ya, ya. jangan tegang lah. Ya, terima kasih Pak. Karena ada Ya, makasih atas Kami penjelasan. menerima penjabaran saudara. Kami terima. Iya, ini Amin. realistis loh. terima Realistis kasih. loh. Amin, amin. Saya juga senang. Kami menerima, Iya. tidak ada kami bantah ketika Iya. Anda mengatakan skenario itu ya nggak apa-apa. Iya. Tapi karena kawan-kawan di sini mau tahu skenario-nya bagaimana, judul Dan- filmnya apa, peran Mas- utamanya siapa gitu loh. Iya, terima kasih Mungkin ya ada Pak. kemiripan dengan cerita-cerita film-film India, ya, Ah, Mahabharata, benar. gitu loh. juga ya Ben ya. Film India itu kan ada suatu dewa. Dewanya itu pasti ada jelmaan manusia kayak Krishna. Wajahnya wajah manusia, tapi banyak dewanya seperti serem-serem wajahnya Pak. Ada kayak ini model kayak apa ya? Ya. Serem-serem lah wajahnya kayak Bang Fandi gitu kan serem Ah. wajahnya. Ah, Terus begitu betul. juga agama Buddha. Dia tampilkan wajahnya seperti manusia yang sempurna, Wisnu. Yang lain-lainnya Pak, wajahnya. Tapi ada satu jelmaan yang sempurna. Tuh, Pak. Iya, 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 iya. Tapi judul filmnya tadi yang Anda Pak Togar jabarkan itu judul filmnya itu apa? Tentang keselamatan dan hidup. Pak. Keselamatan Bang Dalbo. Keselamatan. Aduh, Bang Ya, Fandi. ya lanjut, silakan. Oke, Sebab sekarang ada pertanyaannya begini. gini Pak. Itu dewa Zeus itu caranya menang Jangan ditanya. Jangan Suruh aja ditanya, ceritakan tentang film itu. dicerita. itu ya. Ditanya, Jadi kan di ceritakan sini, aja film ya, itu. tadi sudah jelas Pak. penulisnya. Setiap Nah, di dalam keagamaan itu kayak Hindu, ya kan? Trisula. Kalau Buddha, Jangan bawa-bawa agama orang, Pak. iya, Kita ceritakan aja. kalau Buddha Tripitaka. Kalau Buddha Tripitaka. Itu Kalau itu Trisula selalu ada hubungan dengan tiga. Kalau ini Pak Togar, kalau itu Trisula, kalau Ban Beni ini bisulan. Lah, makanya supaya Bapak memahami itu, ya. Memahami itu agama-agama itu selalu ada trinya tuh. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Sama si Beni ini Bang. Ini Trisulan. Iya. Ya, artinya ketika dia kena bisul itu rata-rata numpuk jadi 3. Trio kwek dia, trio kwek. Dia kata, ya bayangkan dia Pak, masa ke ini kan tadi Trisulan, sedangkan Beni ini bisulan, ya kan langsung 3 dia borong. Ada juga Pak yang pakai kacamata milik. Tapi begini Bang Dalbo, ini kan cerita belum selesai, kan? Pak, Benar nggak? permisi ya. Ini belum diedit Pak, diedit di mana ini Assalamualaikum nanti? semua muslim ada di yang ada di ini, saya permisi. Mohon maaf kalau ada salah ngomong, Ya, dan saya terima kasih bisa berdialog dengan baik. Mau kemana tuh? Mau kemana? Pak, sudah lapar, Aduh, ini sama Bang Pandi belum, Santos Pandi belum. sudah lapar Pak. Dan nanti kan sudah mau menuju jam 1 Pak, jam 12. Satu pertanyaan aja.
Satu aja. Iya. Bang Togar. Iya, Pak. Bang Togar. Iya, iya, Pak. Iya. Iya, saya mau bertanya satu pertanyaan aja, boleh? Silakan, Pak. Ya, dalam 2 Yohanes 1 pasal 7, di situ dikatakan penyesat dan antikristus. Siapa itu, Pak Togar? Ini cakep Bapak ngomong begitu. Siapa? Cakep. Cakep. Siapa dia, Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Yesus telah menjelaskan, bahwa nanti kedatangan Dia dan sudah Dia di atas surga, Dia sudah menceritakan bahwa ada nanti nabi-nabi palsu yang menyerupai ajaranku, dan Dia bisa menyerupai dengan diriku dengan membuat kemujizatan sama kayaku, tapi Dia tidak akan bisa membuat terang dalam hidupnya. Ada, Pak, ditulis. Akan ada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, gitu, Pak. Ditulis itu, Pak. Tapi karena Siapa? dia sudah menampakkan diri di dalam waktu dia mau pergi ke surga, dan dia kasih tahu wajahnya yang sudah bersinar. Hanya orang yang dekat dengannya itu yang bisa tampilkan wajahnya. Tapi kalau orang yang tidak mengataskan nama dirinya, yang tidak percaya padanya, dia akan buta, Pak, matanya, Pak. Tidak bisa melihat, saking silonya melebihi silo Saya matahari. bacakan dulu, Bang Togar. Bang Togar, saya bacakan dulu ya. Sebab banyak penyesat yang akan muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dia adalah penyesat dan antikristus. Saya mau tanya Bang Togar, Yesus ini yang Abang Togar sembah kan? Iya kan? Terus? Berarti Abang Togar itu penyesat dan antikristus, karena di sini dikatakan Yesus Kristus itu manusia, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Abang itu antikristus dan penyesat, Bang. Bagaimana itu, Bang? Iya, kalau kamu berdalil begitu, coba dalilmu ada nggak di situ ditulis? Ada, Bang. Itu 2 Yohanes 1 pasal 7. Jangan di Yohanes kamu Saya- bicara. Dia di dalilmu. Saya tanya Bang Togar. Iya, saya Di tanya sini di kan dalilmu dulu. Ada nggak tulis begitu? Sebentar Bang Togar. Ini kan dikatakan bahwa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu manusia, dia penyesat dan antikristus. Kalau Islam, Bang, kami percaya Yesus itu manusia. Yesus Di ayat itu mana? utusan. Di ayat Yesus mana? itu nabi. Di ayat mana, Pak? Di dalil Pak, di Yohanes 17 pasal 3, Yesus mengaku utusan. Banyak lagi. Di Al-Quran Bapak di mana, Pak? Ditulis begitu? Ada tulisan Yesus? Banyak, Pak, banyak. Ada tulisan Banyak. Kristus? Isa alaihissalam. Aduh, lain beda, Pak. Aduh, Bapak ini nafsirinnya. Bapak itu, tadi sudah saya ngomong sama Bapak yang tadi. Saya tanya Oke, dulu. kalau begitu begini, Bang. Saya tanya begini, dulu, Bang. kamu. Ya, Pak. Oke. Kalau Ya. menurut Abang itu Enggak, Isa saya dengan tanya Yesus, dulu, Pak. Saya tanya Isa dulu. dengan Yesus Saya tuju dulu tanya sama kamu. Nabi Isa lahirnya di mana? Oke, kalau Bang Togar bilang Isa dan Yesus berbeda, jangan kita gunakan itu kalau seperti itu. Enggak, saya tanya dulu. Nabi Isa lahir di mana? Kita fokus aja. Kan Enggak, menurut Abang ini berbeda ya. Jangan mental Kita dulu. fokus aja begini. Jangan mental dulu ya. Saya tanya Nabi Isa itu lahirnya di mana? Dunia di Bingung. di dunia. Nggak ada bingungnya, Bang. Di dunia. Tanya. Mudah itu Kan? sudah berapa Udahlah, kali saya jawab, kan? Bang Togar. Kalau bingung itu makanya banyak pertanyaan yang kamu tidak bisa membingungkan. Ya, kalau di apa yang Abang Makanya tanyakan aku tadi jabarin Isa dulu ke alaihissalam. situ. Kalau kamu menanyakan Kita kan di itu, Yohanes 2 pasal 2 tanyakan Yohanes dulu pasal itu. 1 tadi. Nabi Isa itu lahir di mana? Fokusnya kita di mana ini? Fokusnya kita di mana sebenarnya, Pak?
Kalau abang mau bertanya bisa saya jawab, tapi bisa tidak kita selesaikan 2 Yohanes 1 pasal 7 dulu? Iya, sekarang kan sudah saya bilang, ya kan? Kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu sebelum dia menjalankan misinya dalam kasih, ya, dia sudah bilang, semua yang kau tulis semuanya itu tidak akan berarti di hadapanku. Sebab kalau kau tidak mengimani hidupmu di dalam kasih, karena kasih itu adalah paling utama di dalam kehidupan. Nah, itu nggak usah diceritain ya. PBB juga punya punya misinya perdamaian ya. Itu nggak usah lah kita udah. Jadi setiap yang dituliskan orang-orang itu semua, Tuhan Yesus pun sudah tahu. Makanya juga dia sudah tahu itu dia mati itu. Dia mati sudah tahu. Terus dia juga bilang kan, nanti kedatangan, nanti yang pas aku nanti berangkat ke surga dan akan datang lagi. Dan nanti nabi-nabi palsu atas menamakanku, semuanya itu akan terjadi. Begitu Pak. Jadi nabi-nabi palsu, terus rasul-rasul palsu, penyesat-penyesat itu banyak Pak nanti Pak. Nah, yang bisa dikuatkan Gantian. yang bisa dikuatkan di dalam kehidupan. Bang Togar gantian lah. Apabila dia sudah jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus itu, yang bisa diselamatkan. Iya Bang, Jadi, iya Bang. Secara Iya, makanya begini Bang ya. Gini. Secara natural, kalau orang sudah di dalam Tuhan Yesus itu Pak ya, yang namanya lihat-lihat roh gaib itu Pak ya, roh gaib yang kabur Pak. Itu secara natural ya Pak ya. Hah? Oh, salah. Boleh Pak. saya Bang Togar gantian dulu gantian. Ketemu roh jahat itu apa itu pada kabur Pak. Iya Bang, iya gantian boleh. Saya mau ngomong juga Bang. Ya silakan. Kita kan tadi mencari siapa sih ini penyesat dan antikristus, gitu loh. Ya. Jadi jawabannya itu Bang, ada perkataan Yesus sendiri yang mengatakan siapa itu yang antikristus sebenarnya. Ada dalam Matius 7, 22 dan 23. Itu Yesus sendiri berkata itu Bang Togar. Bang Togar sudah pernah baca itu Bang Togar? Coba Pak kamu bacain.